Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Anggriani, kelas 33F, nomor absen 07, dengan NIM 230407560037. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan konsep matematika yang dibimbing langsung oleh Ibu Nur Fadilah Amir, SPD MPD. Di sini saya mengambil materi tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aturan penjumlahan. Adapun definisinya yaitu jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 hingga seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas. Maka ada K1 tambah K2 tambah hingga seterusnya tambah Kn cara melakukan tetap satu kegiatan tersebut. Kaidah pencacahan untuk aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak bisa sekaligus dikerjakan. Jadi berupa kejadian berbeda yang hanya dapat dipilih bergantian. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan contoh berikut ini. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom Honda yang menyediakan 3 jenis mobil Honda Brio, 4 jenis Honda HR-V, dan 5 jenis Honda Jazz. Berapa banyak pilihan mobil yang dapat dipilih Fatih di showroom tersebut? Nah, di sini Fatih kan akan membeli hanya sebuah teman-teman. Jadi tidak mungkin dia memilih semuanya. Ini berupa pilihan. Nah, jadi berapa banyak pilihannya? Di sini kita gunakan aturan penjumlahan, yaitu 3 tambah 4 tambah 5, jadi ada sebanyak 12 pilihan. Simpel ya? Nah, ini untuk aturan penjumlahan. Nah, yang kedua ada aturan perkalian. Jika terdapat N unsur yang tersedia, maka K1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama, K2 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, K3 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Kn sama dengan banyak cara menyusun unsur Kn setelah objek N ke-1 unsur sebelumnya tersusun. Jadi, banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia adalah sebagai berikut, yaitu K1 dikali K2 kali K3 kali seterusnya kali hingga Kn. Kaidah pencacahan untuk aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang bisa dikerjakan bersamaan. Contohnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Ilustrasinya seperti ini. Misalnya, 3 baju yang dimiliki Tony itu baju 1, baju 2, dan baju 3. Kita akan menggunakan diagram pohon untuk memasangkan antara baju yang dimiliki dan celana. Dan celananya punya 2 buah celana, misalnya celana adalah C1 dan C2. Baju 1 bisa dipasangkan dengan celana 1, yaitu B1 C1. Atau baju pertama ini bisa dipasangkan dengan celana kedua, jadi pasangannya adalah B1 C2. Baju pertama dengan celana kedua. Begitu juga dengan baju kedua, yaitu celana pertama jadi B2 C1. Kemudian baju kedua itu bisa dipasangkan dengan celana kedua jadi B2 C2. Kemudian yang terakhir baju ketiga itu bisa dipasangkan dengan celana yang pertama B3 C1.
Dan baju ketiga juga bisa dipasangkan dengan celana kedua, B3, C2. Jadi banyak pasangan baju dan celana yang dimiliki Tony ada beberapa cara, teman-teman. Nah, kalau pakai diagram pohon ini itu agak ribet, teman-teman. Nah, untuk pemasangan seperti ini kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian. Di sini kan banyak cara menggunakan baju ada 3 dan celana ada 2. Maka kita kalikan aja 3 kali 2 yaitu 6. Jadi terdapat 6 cara memasangkan baju dan celana Tony. Oke, biar teman-teman lebih paham mengenai perbedaan kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita menggunakan perkalian, sekarang saya akan membahas beberapa contoh soal atau permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita mulai dari contoh pertama. Fatia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Teman-teman perhatiin kejadian ini. Mungkin gak ya Fatia menggunakan kendaraan yang dimiliki secara sekaligus? Dia pergi ke kantor menggunakan mobil, motor, sekaligus sepeda. Gak mungkin kan teman-teman? Jadi ini berupa pilihan teman-teman. Kita harus memilih salah satunya. Jadi menggunakan aturan penjumlahan. Kita jumlahkan aja. Banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya adalah 4 tambah 3 tambah 2. 4 cara naik mobil, 3 cara dengan sepeda motor, dan 2 cara dengan sepeda. Jadi total 9 cara. Kita coba ke contoh kedua. Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengarkan? Ini berupa kejadian yang merupakan pilihan teman-teman. Karena gak mungkin Budi akan mendengarkan 2 lagu secara bersamaan. Coba kita dengarkan beberapa lagu secara bersamaan. Pasti gak enak kan? Jadi ini berupa pilihan. Pasti Budi akan memilih salah satunya. Jadi jelas, ini menggunakan aturan penjumlahan juga. Banyaknya lagu dangdut ada 6, lagu pop 10, dan lagu rock ada 5. Kita jumlahkan 6 tambah 10 tambah 5 sama dengan 21 cara. Gampang kan? Kita lanjut ke contoh ketiga. Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, ini mirip contoh yang tadi ya. Di sini kita menggunakan aturan perkalian karena kemeja, celana, dan baju digunakan oleh Hendra secara bersamaan atau dipasangkan. Oke, jadi kita gunakan aturan perkalian. Banyaknya kemeja ada 5, banyak celana ada 6, dan 3 sepatu. Jadi 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 cara. Ada 90 cara untuk memasangkan pakaian yang dimiliki Hendra. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke contoh terakhir. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Biar ini lebih jelas, kita lihat ilustrasinya. Ada 3 kota, kota A, B, dan C. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Misalnya ini jalur pertama, jalur kedua, dan ini jalur ketiga. Kemudian kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Ini jalur keempat, 5, 6, 7. Nah, jika seseorang ingin pergi ke kota C dari kota A ke kota C melalui B, bisa jalur 1 ke 4.
bisa juga jalur 1 ke 5, jalur 1 lanjut ke jalur 6, dan jalur 1 lanjut ke jalur ke-7. Atau bisa juga lewat jalur kedua, lanjut ke jalur 4, 5, 6, ataupun 7. Atau kita bisa lewat jalur ketiga, lanjut ke jalur 4, 5, 6, ataupun 7. Nah, ilustrasinya seperti memasangkan baju dengan celana. Jadi di sini kita menggunakan aturan perkalian. Meskipun di sini kejadiannya tidak digunakan bersama-sama, tapi ini saling berkaitan. Jadi banyaknya cara Budi pergi ke kota C dari kota A adalah 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Oke, itulah tadi 4 contoh soal terkait materi aturan penjumlahan dan perkalian.